Gadis cantik termalang di Jepang. Malang, Jawa Timur. It's not funny bro, nggak lucu bro, nggak lucu. Karena ini kasus serius. Junko Furuta, di usianya yang baru 17 tahun, dia mengalami terbrutal sebelum empat pemuda. Oh my god bro. Itunya dijepitnya pakai tang, dicabutnya sampai terobek, Wak. Apanya aku baru mulai langsung kayak gitu. Apanya yang dicabut sampai throwback? Oh my god bro, what is this? Terus ditusuk-tusuknya pakai jarum jahit. Sayang nggak sih? Inilah malasnya aku tuh kalau bahas. Oke, di video kali ini aku akan kembali membahas sebuah cerita kriminal. Kalau request dari Wak semua soal konspirasi musisi dunia yang paling banyak itu adalah Freddie Mercury. Untuk kasus kriminal, jujur yang paling banyak kalian request itu adalah soal si kakak ini lah, Wak. Dan memang request ini tuh udah ada sejak lama kali. Waktu aku tengok Junko Furuta, ya aku tahu sih Wak, memang channel ini tuh spesialis kisah-kisah kriminal. Tapi gini-gini masih agak nggak tega juga aku sama kasus ini tuh loh, Wak. Mungkin antara kalian tahu sendiri kan kisah ini. Kasian kali, sadis kali itu loh, ha? Satu udah lah ya dia sadis, kedua korbannya cewek, ketiga mending lah langsung ini dulu, dan terakhir yang bikin aku dongkol kali, ini pelakunya tidak diadili seadil-adilnya, Wak. Jadi aku tuh tahu, janganlah, tolong jangan request Junko Furuta please. Kisah yang kayak ini menyedihkan banget tuh loh. Aku nggak tahu ya, aku sebagai lelaki apakah kuat nonton ini atau tidak. Coy, amit-amit auzubillah min zalik, Nat. Tapi karena memang request ini tuh banyak kali dari kalian, dan aku juga gak mau mengecewakan kalian. Tapi aku harap ya Wak ya, selain memang kisah ini aku kasih buat kalian sebagai tambahan kisah-kisah kriminal kalian, tapi yang jelas aku sangat berharap, dan kita semua mengharapkan kejadian si Junko Furuta ini jangan pernah terulang lagi dimanapun dan kapanpun. Dan semoga dari kisah ini kalian siapapun itu juga tetap terus berhati-hati dimanapun dan kapanpun. Dan juga saya mau nambahin, untuk yang lagi kebanjiran, semoga cepat selesai masalah banjirnya. Jadi Wak, Junko ini adalah seorang siswi dari sekolah menengah atas di Jepang yang diculik di tahun 1980-an. Kasus pembunuhannya ini dikenal dengan kasus siswi SMA yang disemen di dalam tong. Jadi memang setelah Junko ini dimasukin ke dalam drum, terus dicor pakai semen gitu loh, Wak. What is this bro? What? Padahal baru mulai bro. Oh my god. Oh my god bro. Aku mau lanjut gak ini videonya ya? Dan pelakunya ini adalah 4 remaja berandal yang bernama Hiroshi Miyano, Jo Ogura, Shinji Minato, dan Yasushi Watanabe. Siapapun tadi itu yang pelaku-pelaku bro, look at me bro. You want to box with me bro? You want to box with me? Oh my god bro. Sebelum itu kan dia diculik kan, Wak. Ada lebih dari 100 orang yang mengetahui soal penahanannya si Junko ini, tapi diantara mereka tidak tahu harus berbuat apa atau tidak berani melaporkan polisi, dan sebagainya juga ada yang ikut serta dalam. Nah, kenapa juga ada yang gak berani ngelapor polisi, Wak? Karena keempat pelaku utama ini merupakan anggota dari Yakuza. Sebelum aku masuk, Mau anggota Yakuza, mau anggota Plakaza bro. Box me bro, box me if you want bro. nah, jadi si Junko ini lahir di sebuah daerah bernama Misato. Dia bersekolah di Yashiomi Nami High School dan juga merupakan karyawan paruh waktu di sebuah perusahaan. Dia anak kedua dari 3 bersaudara. Dia tinggal dengan orang tuanya bersama abang dan adik laki-lakinya. Aku nggak tega. Oh my god, dia sekolah sambil kerja part time. Oh my god bro, semakin membuat nggak tega nontonnya. Oh my god bro. Junko ini dikenal sebagai siswi yang periang, pintar, dan banyak teman gitu di sekolahnya. Dan dari segi fisik, dia tuh juga mempunyai paras yang lumayan cantik, Wak. Nah, salah satu temannya yang juga merupakan pelaku utama, yang bernama Hiroshi Miyano, naksir, Wak, sama dia. Memberanikan diri dia datang ke Junko, menyatakan cintanya, dan ngajak dia jalan-jalan. Tapi si Junko ditolaknya, gegara dia tahulah ini si Miyano ini salah satu anggota Yakuza, dan termasuk laki-laki berandal juga di sekolahnya. Ya bagus, tolak aja. Nah, dari situlah Wak timbul dendam nih dari si Miyano. Oh, kau berani-berani kau nolak aku ya. Nggak tahu kau nih aku siapa gitu. Sakit hati dia. Kayak ngerasa direndahin gitu sama si Junko. Dan dari situlah si Miyano ini berencana untuk membalas dendam ke si Junko. Bro. Dan akhirnya tibalah hari kesialannya si Junko ini, Wak. Kenapa? Karena pada tanggal 25 November 1988, si Miyano ini sama kawannya yang namanya Minato lagi berkeliaran lah itu di daerahnya kan. Mereka tuh berkeliaran gak cuma main-main aja, tapi memang punya tujuan ingin merampok dan memperitu wanita-wanita lokal yang lagi berkeliaran di sana. Oh my god bro.
Dahnya jam setengah 9 malam, sialnya lewatlah si Jungko ini naik sepeda baru balik kerja. Dia kan kerja paruh waktu. Sini, biar aku aja yang antar pulang lah. Jangan sendirian. Apalagi udah jam 20.30 ya kan. Aku gak tega. Tuh, dia gue set. Kelihatannya masih Miyano. Weh, pujaan hati aku, kata dia kayak gitu kan. Terus dipanggilnya si Minato, kawan ini kan. Sini kau, kata kayak gitu. Apa Wak, kata si Minato kan. Gini, aku mau narik perhatiannya si Jungko ini biar dia bisa menerima cintaku. Bentar lagi aku sembunyi, nanti waktu dia lewat tolong kau cegat dia, kau tendang sepedanya. Nanti aku datang nih Wak, pura-pura aku nolong dia, habis itu kalian kabur ya, kata si Miyano. Siapa sih namanya? Miyano ini Wak. Dah oke bos, tenang aja. Hati-hati Junko Furuta, jangan lewat situ. Ini aku kasih spoiler duluan ke Junko Furuta. Hati-hati, kamu jangan lewat situ bro. Oh my god, aku gak tega bro. Oh my god. Dia kata si Minato kan, dah sembunyilah nih si Miyano. Lewatlah nih si Jungko, soet, dicegat betul sama si Minato. Dah keluarlah si Miyano nih sok-sokan mau nolongin kan. Diserbunya si Minato, larilah itu Minato mau konnya. Nah udah selesai bantu si Jungko, mulailah modus laki-laki itu kan. Aku antarin pulang ya, kata si Miyano kan. Waktu itu sempat ditolak, udah nggak usah, aku bisa pulang sendiri. Jangan nanti kok dicegat lagi, kata Miyano. Ah iyalah, kata si Jungko ini, haduh kesian kali lah anak ini. Dah diantarlah pulang ini sama si Miyano di Bro, kan begini kan Junko Furuta ini kan udah tahu kalau misalnya orang ini kan orang berandalan kan. Tadi dia bilang bahwa ini anggota Yakuza. Ini diantar pulang ya, apalagi diantar pulang. Aku mana mau diantar kemana aku? Mau diantar ke Mars? dalam mobilnya. Rupanya nggak balik ke rumah, Wak. Mutar arah si Miyano ini ke sebuah gudang kosong gitu, Wak. Si Jungko udah agak panik kan. Ini kau mau bawa aku kemana? Bentar aku mau ngomong sesuatu sama kau, kata dia gitu. Nah, dahnya usaha lagi deh nih, Wak. Dia bilang, tolonglah kau mau nggak jadi pacar aku sayang kali loh sama kau, kata dia kayak gitu. Tetep nggak mau si Jungko nih, Wak. Dahnya kesal dia kan. Mulai nih dia ngancam secara verbal. Dia bilang, weh, kau yakin nolak aku, katanya. Aku nih Yakuza loh, kata dia kayak gitu. Dahnya dicaci maki si Jungko, Wak. Sok cantik kau tuh memang ya. Kau pikir kau tuh siapa? Digini-gini. Dah diancamnya, diperitukannya lah ini si Jungko yang pertama nih di gudang itu. Dah lah digitukannya, Wak. What is that? Diperitukan bro. Oh my god. Aku tahu. Kita semua tahu apa maksudnya. Aku nggak tega bro. Dia cari ilmu ya kan. Terus habis itu dia kerja, terus dia mau pulang kan capek mau istirahat kan. Malah ketemu orang model kayak gini ya kan di jalan. Gak puas dia bilang, kau ikut aku lagi. Kalau kau berani macam-macam, kau, kata si Miyano kan. Kesudahnya dari gudang dibawanya lah si Jungko ini ke hotel, Wak. Terus di hotel si Miyano dipanggilnya lah kawan-kawannya si Minato tadi sama Jo Ogura dan susah kali nama orang ini. Jo Ogura dan Yasushi Watanabe itu. Dah disamperin sama mereka berempat, mereka yang di hotel sama si Jungko berlima. Udah tau lah memang dasarnya berandal, dia berkeliaran malam aja pengen nyabulin cewek-cewek. Udah si Jungko itu sendirian di sana, satu geng ya udahlah di gilirnya lah itu si Jungko. Oh my god bro. Ekspresinya Kak Nadia sama aku sama aja berarti ya. Nggak kuat berarti. Oh my god bro. Ntar aku siapin mental dulu buat nonton ini bro. Aku sampai sini aja udah nggak kuat lagi loh. Udah lah, pokoknya di hotel tuh digituinnya lah si Jungko tuh nggak bergilir. Dan juga biar kalian tahu, ini kelompok berandal berempat ini memang sudah dikenal sebagai PKK. Atau nggak PKK, kayak penjahat keliling tuh loh, Wak. Suka banyak-banyak cewek lah gitu. Bahkan diantara mereka ini sudah pernah masuk penjara gara-gara kasus itu, terus dikeluarin. Dahnya kan, Wak, udah disekapnya si Jungko dalam hotel. Jam 3 pagi mereka berempat dibawanya lah si Jungko ini ke sebuah taman. Di taman situ diancam si Jungko, Wak. Mereka bilang, kami tahu di mana rumah kau, kami tengok dari tas kau, katanya. Karena kan biasanya di tas itu ada slot untuk masukin kart alamat tuh loh, Wak. Nah, alasan itulah yang digunakan mereka untuk semakin mengancam si Jungko. Dia bilang, kalau kau berani macam-macam, geng Yakuza kami itu bisa bunuh semua keluarga kau, kata dia gitu. What is that bro? Tuh, dahnya nggak bisa buat apa-apa lah si Jungko kan. Iya aja, oke, udah pasrah dia di situ. Dah akhirnya gegara itu udahlah dikuasai lah dia sama 4 anak ini. Dahnya si Jungko dibawa lah nih ke rumah si Minato. Rumah orang tuanya Minato di distrik Ayase di Adachi. Dan memang rumah ini sebagai base camp mereka berempat juga gitu. Dahnya karena seharian nggak balik nih di tanggal 27 November, orang tuanya si Jungko ini ngelaporin kehilangan si Jungko ke kantor polisi kan. Nah, untuk mencegah perburuan polisi, 4 anak ini dipaksanya lah si Jungko untuk nelpon mamanya, Wak. Mereka ini nyuruh si Jungko ini ngomong ke mamanya kalau Ma, aku ini lagi butuh sendiri. Aku tinggal sama teman aku aman-aman aja kok, Ma, kata dia gitu. Dan Jungko juga dipaksa untuk memberitahu kepada ibunya supaya memberhentikan penyelidikan soal kehilangannya dia.
BTW kalaupun melawan ya, itu kan di luar tadi, kalau misalnya ini di rumah, melawan itu nanti di luar ada tetangga biasa yang tolong. Akhirnya mamanya ini pun iya aja lah, Wak. Dah dicabut lah itu laporan di polisi kan, Wak. Si Jungko ini kan disekap di rumahnya si Minato. Ada orang tuanya si Minato kan. Nah selama di sana si Jungko ini nyamar sebagai pacarnya salah satu dari mereka, supaya nggak ketahuan sama orang tuanya si Minato, Wak. Tapi Wak, awalnya memang orang tuanya si Minato ini udah kayak curiga ini nih jangan-jangan ada apa-apa sama si Jungko nih gitu loh. Tapi nggak berani ngapa-ngapain karena dia tahu kawan anaknya ini si Miyano adalah Yakuza. Dibanding kami kenapa-napa, ya udahlah kami coba tutup mata tutup telinga, kata dia gitu. Ditambah lagi si Minato ini udah mulai ketular sifat-sifat berandalnya si Miyano. Bentar, orang tuanya ya harusnya setidaknya bilang ke polisi. Udah mulai ngebentak, marah-marah gitu kan. Adiknya si Minato pun tahu kondisinya kalau si Jungko ini lagi ditahan, tapi ya itu sama kayak orang tuanya, nggak bisa bikin apa-apa. Dah lah, disekap lah si Jungko sejak hari itu kan. Dan kalian tahu berapa lama si Jungko ini disekap di sana? 44 hari. Kalau sekedar disekap ya udahlah ya, ini enggak Wak, disiksa, dipukulin, ditendang, diperkosa, dilecehin. Aku aja ya, seandainya kan aku laki-laki kan. Misalnya di balik posisinya, aku di posisi Jungko, terus tapi yang di sekitarnya itu perempuan semua misalnya. 44 hari ya. Aku aja nggak mau. Oh my god, bro. I want to go home, bro. I just want to go home, brother. Ini udah lah ya, dihajar sama 4 orang ini. Nggak ada otaknya 4 orang ini, diajak aja juga kawan-kawan di luarnya, Wak. Buat si Jungko ini juga. Untuk mereka berempat aja nih, Wak. Si Jungko berapa kali? 400 kali. 400 kali. 44 hari kau disiksa, 400 kali kau diperkosa, berarti 1 hari. Aduh. Nah, dia mulai sesak napas. 400 dibagi 44. 9 kali. Oh my god, bro. Nah, dia mulai sesak napas. Berbagai penyiksaan didapat sama si Jungko nih, Wak. Nggak dikasih makan. Pernah ya, Wak ya, kasihannya aku sama si Jungko ini. Digantungnya si Jungko, kakinya di atas, kepalanya di bawah, dibikin kayak sarung tinju. Terus dipukul-pukulnya, dijatuhkannya barbel ke perut kawan ini, Wak. Dikasih makan, dikasih, tapi apa? Kecoa hidup. What is this, bro? Oh my god, bro. Ngilu banget aku. Bayang nggak sih kalian? Dikasih minum, Wak, dikasih air kencing dia sendiri. Dan banyak lagi perbuatan yang sangat-sangat tidak senonoh. Aku nggak bisa nyebutin di sini, Wak, abis aku nanti. Disiksanya tuh nggak sekedar dipukul, ditinju, ditendang, diinjak, nggak gitu, Wak. Gimana ya cara aku bilangnya ya? Pokoknya ngantemin organ intimnya tuh loh, Aduh, saking nggak ada otaknya nih, dimasukinnya beberapa benda-benda yang tidak pantas ke organ intimnya si Jungko ini, Wak. Kayak bola lampu, kembang api, disundutnya rokok, dibakar pakai korek api, kelopak matanya dikasih lilin panas, Wak. Woi, tunggu sebentar ya. Nih kalian lihat. Oh my god, bro. Dimasukin kembang api, bro. Oh my god. Lihat ini. Bayangin, udah seberapa kebakarnya berarti kalau dimasukin kembang api. Oh my god, bro. No way, bro. Oh my god. Hanya mohon maaf. Gimana ya, udah itunya dijepitnya pakai tang, dicabutnya sampai terobek, Wak. Terus ditusuk-tusuknya pakai jarum jahit. Bayang nggak sih? Inilah malasnya aku tuh kalau bahas. Aku tahu apa maksudnya itunya. Ini yang aku pahami ya. Ini maksudnya kan. Ini BTW ditarik sampai terobek, bro. Oh my god, no way. Terus ditusuk-tusuk. Oh my god, bro. No, bro. BTW lihat ini. 400 dibagi 44, 9. Oh my god, bro. Oh my god, bro. Bro. Oh my god. Padahal bukan aku yang ngalamin, tapi kenapa aku yang kesakitan, bro? Oh my god. Oh my god, bro. Kayak aku bilang tadi, 4 anak gila ini kan nggak cuma mereka aja nih yang ngantem si Jungko, manggil kawan-kawannya juga. Terus adalah nih 2 orang kawan lainnya datang juga nyiksa dan
si Junko namanya si Tetseo Nakamura dan Koichi Ihara. Dah deh, ikut nyiksa, ikut Dahnya baliklah dia nih. Dahnya waktu balik ke rumah, si Koichi Ihara ini dikasih taunya ke adeknya, Wak, kalau dia tuh baru ngantemin si Junko nih. Adeknya diaduinnya ke mama bapaknya. Mama bapaknya diadukannya ke polisi. Akhirnya polisi datanglah nih ke rumah si Minato. Datanglah polisi nih, dikirimkan 2 orang petugas untuk memeriksa rumah Minato pada hari itu. Yeay, akhirnya bantuan datang. Tapi kalian tahu, 2 petugas ini melaporkan gak ada perempuan di dalam rumah ini kecuali ibunya Minato, Wak. What, bro? Ini saya nggak tahu ya, apakah polisinya tunanetra atau bukan. Mereka mengatakan kalau mereka sudah memeriksa segala ruangan, tapi tidak ditemukan Junko. Jadi diduga itu laporan palsu, Wak. Bro, kalau misalnya mau kayak gitu ya, bilang aja, saya takut sama Yakuza, saya nggak bisa bertugas. Biar digantikan sama yang lebih berani. Itu kayaknya lebih gentleman. Tapi akhirnya nih, aku agak disclaimer sedikit. Setelah ditemukannya mayat si Junko, masyarakat ngamuk nih sama polisi, terutama kedua polisi tadi. Karena masyarakat menganggap mereka berdua ini disogok nih sama Miyano, sehingga dia memikir laporan palsu. Kalau aja kedua polisi ini jujur, dia bisa nyelamatin si Junko yang sudah disiksa selama 16 hari. Paling tidak si Junko ini masih bisa hidup, masih bisa diselamatkan, masih bisa disembuhkan. Mungkin udah pulih dari luka-lukanya. Tapi sayangnya kedua polisi ini tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Akhirnya dipecat, Wak, secara tidak hormat. Waktu itu di bulan Desember, si Junko ini sempat menelpon polisi, Wak. Tapi sayangnya sebelum diangkat polisi, udah ketahuan sama Miyano. Dimatikan langsung sama Miyano kan. Udahnya polisi nelpon balik, Wak. Yang angkat siapa? Miyano lah, nggak mungkin Junko. Enggak, Pak, mohon maaf, tadi salah pencet, kata dia gitu. Nah, ketahuan dia mau lapor polisi. Sebagai hukuman diapain si Junko, Wak? Diambilnya bensin, disiramnya ke kaki si Junko. Gila nggak sih, Wak? Nggak itu aja, Wak, kalian pikir diambilnya botol terus dimasukkannya ke si Junko sampai membuat pendarahan hebat tuh loh, Wak. Dan gara-gara itu kejang-kejang lah si Junko ini. Berhenti mereka? Enggak. Aku nggak tahu ini dimasukkan kemana botolnya. Aku nggak yakin kalau yang dimasukin itu lubang telinga. Aku yakin antara depan atau belakang, itu yang begitu. Gilunya aku, oh my god. Tetap disiksa, tetap dibakar, kaki itu nggak dipadamkan sama mereka. Dah ada kayak gitu, masih hidup nih si Junko, belum mati. Dilanjut disiksa lagi. Sudah dalam keadaan kayak gitu, pendarahan hebat. Kalian pikir lah, kalian coba pikir. Nggak kepikir sama aku. Allah, na'udzubillah min zalik, ya Allah. Udah lah ya, udah diginikan kayak binatang kali, otomatis si Junko ini dibilang, "Weh, tolong, weh, jangan siksa aku lagi. Bunuh aku aja sudah, Bang. Bunuh aku," kata si Junko. "Oh, tidak bisa," kata Miyano. "Tulah kau sok-sok cantik, kau tolak aku nih, aku rasain ya, aku mau kesiksa," katanya. "Tidak segampang itu aku bisa ngilangin sakit kau," kata dia gitu. Dahnya udah ngomong kayak gitu, dihukum lagi si Junko, Wak. Dipaksa si Junko ini tidur di balkon, padahal lagi musim dingin, tanpa busana. Udahlah dingin di luar, dimasukinnya bentar, Wak. Abis itu dimasukinnya kemana? Ke kulkas. Dimasukinnya si Junko tuh dalam kulkas, kalian pikir, ha? Nah, karena sudah mengalami penyiksaan yang sangat-sangat parah ini, Wak, kantung kemih dan ususnya si Junko ini udah kehilangan fungsi. Akhirnya dia pipis sama pup itu ya keluar sendiri gitu, Wak. Karena dia disekap di kamar, dia pup, dia pipis, ya udah ngotorin karpet kan. Oh my god, berarti nggak bisa ditahan lagi, bro. Oh my god, berarti langsung aja keluar, langsung. Kebayang nggak? Kan misalnya masuk makan, tek langsung turun ke bawah. Oh my god, bro. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ginjal aku sakit, bro. Oh my god, bro. Oh my god. Oh my god. Dan juga karena kehilangan fungsi organ dalam tadi, dia ini udah nggak bisa nelan, nggak bisa makan, nggak bisa minum lagi, Wak. Tiap kali dia makan, dia minum dikit aja temuntah. Masuk dikit temuntah. Gegara itu makin disiksa lagi. Dan yang jelas karena mendapatkan kebrutalan serangan dari 4 orang gila ini, mukanya si Junko udah nggak keru-keruan lagi lah, udah lebam pasti kan. Wajah itu jadi bengkak, Wak, sampai nggak teridentifikasi lagi muka Junko tuh, ha. Nggak muka aja, semua badannya udah nggak berbentuk lagi. Badannya jadi lumpuh, ngeringkuk gitu. Dan pasti mengeluarkan bau-bau tidak sedap yang membuat keempat anak gila ini kehilangan nafsu. Udah nggak mau lagi dia si Junko kan. Akibatnya salah satu di antara mereka nyulik salah satu wanita usia 19 tahun yang lagi jalan malam sendirian juga sama kayak Junko nih. No way, bro. What? Bro, what? Bro, use your brain, brother. Where's your brain? Is your brain here? Is your brain here, by the way? Look at this. Look at me. Is your brain here, by the way? Look at this. Is your brain here? Use your brain, brothers. What? 4 guys with no brain. Dibawalah ke rumah Minato lagi. Dah dihajarlah sama mereka lagi di situ. Udah puas dibawanya lah anak ini, dibuangnya pinggir jalan. Lalu pada tanggal 4 Januari 1989, si Miyano ini lagi sial, Wak, kalah mahjong dia.
Kesal dia kan, balik dia ke rumah Minato. Karena frustasi dia kalah, Wak. Diambilnya barbel, dihantamnya perut si Junko, Wak. Dahnya diambilnya lilin, dikasihnya pertama lilin panas, terus di mata si Junko ini, Oh, my eyes hurt. Oh my god, bro. Oh my god, bro. Ikutan, aku juga minum juga ini. Nyari kerja aja, Dahnya kan, Wak, belum puas lagi. Diangkatnya badan si Junko, ditumbuk berempet nih, si Junko. Dah saking kencangnya, kejang-kejang si Junko ini, Wak. Enggak nih, kan kebayangkan katanya kan cuma bisa ngeringkuk kayak gini, kesakitan kan. Gimana orang sakit itu ya, udah nggak ada tenaga lagi. Terus ditinju, bro. Ditinju. Oh my god. Oh my god. Biasanya kan ada otot yang nahan kan, ini langsung tulang, bro. Oh my god. Ah, my god, bro. No way, bro. Kan udahnya jatuh dia, diangkat lagi, dipukulin lagi, dihajar abis-abisan sampai akhirnya berdarah-darah pasti kan. Udahnya gara-gara memang ada beberapa luka yang terinfeksi, ada nanah-nanahnya juga tuh. Udah mulai kayak basah lah ini badannya karena cairan-cairan kotor itu. Berhenti mereka enggak, diambilnya sarung tangan nih, diambilnya, dipukulnya lagi si Junko. Karena kalau nggak pakai sarung tangan kan kemungkinan darahnya si Junko itu masuk ke kuku-kukunya pakai gimana gitulah. Pokoknya mereka pakai sarung tangan tetap dihajar si Junko. Udah nyawa, diambilnya lagi bensin, disiramnya ke tangan, ke paha, ke perutnya si Junko, tapi sebelah aja. Dah. Waktu itu masih sempat lah si Junko nih kayak madam-madamin api di badannya itu kan, Wak, dengan segala tenaga yang dia punya karena kebakar. Kalian pikir aja. Dan kalian tahu serangan itu berjalan berapa lama? 2 jam. Disitulah akhirnya si Junko nyerah, meninggal Junko. Bro, I cannot, bro. Oh my god. Oh, bro. Oh my god, bro. Oh my god. What can I do, bro? What can I do? I am in 2026, by the way. And you are in 19 something, innit? Aku nggak bisa, bro. Oh my god. What is this? Padahal nggak kejadian di aku, bro. Tapi kenapa rasanya seperti kejadian di aku? Oh my god. Dahnya udah mati si Junko, akhirnya mereka memutuskan untuk melenyapkan si Junko ini, Wak, untuk menghilangkan jejak kan. Akhirnya dibawanya lah si Junko ini, dimasukkannya ke dalam tas travel. Pergilah mereka berempat, diambilnya drum, diambilnya semen, dimasukkannya mayat si Junko ini ke dalam drum, ditutupnya sama semen, Wak, dicor nih. Terus, di tanggal 23 Januari 1989, si Miyano sama Ogura ketangkap, Wak. Tapi bukan gara-gara si Junko. Masih ingat kan cewek mereka culik di pinggir jalan itu? Gara-gara si Junko udah jelek, dia udah mulai berani ngomong nih setelah mengalami trauma yang cukup dalam kan. Akhirnya ditangkaplah itu si Miyano sama Ogura. Tapi, aku kesal juga sama polisinya nih. Bebas mereka, tidak terbukti. Pada saat pemeriksaan kasus tadi sebenarnya ada salah satu polisi yang menyimpan curiga nih, Wak, ke si Miyano. Dia menganggap kayaknya si Miyano nih yang lenyapin si Junko, karena kan si Junko akhirnya dilaporkan hilang kan sama keluarganya. Yeah, bro, just bye bro, bye bye, go to the prison, bro, bye bye. Tapi karena nggak ada bukti, dia belum bisa melakukan apa-apa tuh. Dahnya beberapa bulan kemudian ditemukanlah ini, Wak, jasadnya si Junko. Gegara waktu itu ada orang yang ngelihat, mungkin karena waktu ngecor si Junko itu, mereka tuh mungkin karena panik atau buru-buru, adalah ini rambut si Junko nih kelihatan gitu, Wak, nggak ketutup semen tuh. Ditemukanlah sama orang, waktu dibuka, waktu dicek, itulah si Junko ketemu. Ayo kita tepuk tangan. Nice one. Karena kenapa? Kalau misalnya udah ketemu penemuan kayak gini biasanya udah dekat. Dan biar kalian tahu, waktu ditemukan itu masih ada botol yang tertancap di dan Junko dalam keadaan hamil, Wak. Perutku sakit. Bro. Oh my god. Oh my god. Oh my god, bro. Dahnya setelah dilakukan pemeriksaan di TKP, ditemukanlah itu satu sidik jari dari 4 anak gila ini, si Jo Ogura tadi. Ya, bro, bye bye, udah ketemu sidik jari, bro, bye bye Jo Ogura. Wah, dahnya Jo ditangkap, Jo speak up lah, ini sama ini, berempat tuh si anak gila ini ditangkap. Bye bye, 4 of you, bro, go to prison, bro, bye bye, 4 of you.
akhirnya kan. Nah, karena memang keempat anak ini masih digolongkan remaja, Wak, ini yang membuat identitas keempat anak gila ini disembunyikan. Tapi beruntungnya salah satu wartawan dari sebuah majalah berhasil menemukan identitas mereka terus dipublish ke masyarakat, Wak. Wartawan itu menyebutkan di majalahnya bahwa mengingat beratnya kejahatan, keempat terdakwa ini tidak berhak mendapatkan hak anonimitas. Tapi biar kalian tahu, di pengadilan menyatakan apa? Keempat anak laki-laki ini bukan melakukan pembunuhan, tapi melakukan penyiksaan yang berakibat kematian. L. Judge, W. Wartawan. Dan akhirnya pada bulan Juli 1990, pengadilan menjatuhkan hukuman 17 tahun penjara ke si Miano yang merupakan pemimpin dari kejahatan ini. Terus Miano ini ngajukan banding, ditolak, yang ada malah ditambah 3 tahun penjara lagi. This one is a nice one by the way, from the judge. Jadi 20 tahun. Dan di sana hukuman 20 tahun penjara ini adalah hukuman terberat kedua setelah hukuman mati. Kenapa nggak dihukum mati, Hakim? Dan waktu itu si Miano berusia 18 tahun. Setelah kejadian itu, ibunya si Miano ini memberikan uang pertanggungan ke keluarga si Junko sebesar 425.000 US dollar setelah menjual rumah mereka. Oke, sebuah tanggung jawab dari orang tuanya. Nah, si Minato yang rumahnya jadi tempat penyiksaan dihukum cuma berapa tahun? 4 tahun. Udahnya sok-sok ngajuin banding kan, ditambah lagi 9 tahun. Jadi 13 tahun. Oke, nice one. Nah, nasib orang tuanya si Minato yang punya rumah itu nggak dihukum, Wak. Tapi putusan tidak menghukum kedua orang tua si Minato ini dianggap sangat-sangat tidak adil untuk keluarganya si Junko karena mereka mengetahui tapi menyembunyikan. Dan si Minato ini bebas di tahun 2003, terus balik lagi ke rumah orang tuanya. Yasushi Watanabe diberi hukuman penjara cuma 7 tahun dan bebas di tahun 1997, kemudian dia menikah dengan seorang perempuan Rumania, pindah ke sana juga. Shijo Ogura dihukum selama 8 tahun, bebas di 1999 dan ditangkap lagi di Juli 2004 karena penyiksaan dan dihukum lagi 7 tahun. Dan gak ada otaknya mama si Ogura ini, Wak. Didatanginya makam si Junko, dihancurinnya, dikutuk-kutuknya si Junko yang udah meninggal itu. Dibilangnya apa? Gegarak kaulah kau ngerusak anak aku. Gitu. Ini yang gak ada otak, ini mamanya apa anaknya nih? What is that kind of behavior from the mom? Oh my god. Dan yang makin gak ada otak lagi nih, Wak, ya, si Ogura nih kurasa yang memang gak ada otak. Ayahnya ini, aku juga gak tahu ayah ini entah apa di otak dia. Dia bilang nih, kok kasih uang ini tolong kasih ke keluarganya si Junko. Kayak uang pertanggungan lah, kayak Mama Emiano itu kan. Gak mau berhadapan langsung nih sama keluarganya. Oke pak, nanti aku kasih katanya kan. Gak dikasihnya, dibelikannya barang-barang mewah, Wak. What is that? Ay ya Allah. Nah, si Miano, pelaku dari segala kebrutalan ini, Wak. Tadi kan dia dihukum berapa? 17 tahun kan? Ditambah 3, 20 tahun. Bebaslah dia ini, Wak, di tahun 2010. Yang pada waktu itu dia tuh sempat mengajukan pembebasan. Wait, is that his face? He is aging by the way. He is old and dry. Look at that. Bersyarat di tahun 2004 tapi ditolak. Udahnya, Wak, ketangkap lagi dia tahun 2013 karena dugaan penipuan. Tapi sayangnya dibebaskan karena bukti yang tidak cukup. Nyesek gak sih kalian? Dan yang jelas hukuman yang didapat oleh keempat anak gila ini sangat-sangat tidak adil, tidak bisa diterima oleh keluarga si Junko, tapi gak bisa berbuat apa-apa. Mereka menganggap sepertinya keempat orang ini sudah menyogok kepolisian. Dan aku juga menyadari kalau kerjanya kepolisian pada saat itu tuh enggak banget. Walaupun mereka masih tergolong remaja, tapi tindakan mereka ini ngalah-ngalahin serial killer, Wak. Kurang ajarnya lagi selama persidangan, tidak ada salah satu di antara mereka ini yang meminta maaf, Wak. Mereka cuma bilang kalau ini adalah kekerasan yang berakibat kematian. Udah gitu aja. What? No bro, ini sebuah pembunuhan bro. Kami nggak sengaja. Kesal nggak kalian? Dan yang jelas setelah mayatnya si Junko ini ditemukan, seluruh kerabat, teman-teman dekatnya, keluarga betul-betul ngerasa terpukul. Pada saat itu Junko dimakamkan tanggal 2 April 1989 dan juga ada beberapa pesan-pesan atau salam terakhir dari kerabat terdekat mereka, orang-orang terdekatnya si Junko. Salah satunya sahabatnya mengatakan, "Junko, selamat datang kembali. Saya tidak bermimpi kalau saya bisa ketemu kamu dalam keadaan seperti ini. Aku tahu kamu pasti kesakitan, sangat menderita. Kami tidak akan pernah melupakanmu, dan saya juga mendengar kepala sekolah kita sudah mengeluarkan sertifikat kelulusan untuk kamu. Kita lulus bersama. Junko, tenang ya. Sudah tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi penderitaan. Beristirahatlah dengan tenang." Oh, that is so sad. Oh my god.
Bro, this is not me, bro. Why there is tear on my eyes? Oh my god, it's not me, bro. It's not me. What? Ya Allah, kebayang tuh loh kalau enggak, jangan dibayangkan. Dan juga ada majikan dari tempat kerja paruh waktunya si Jungko tua, di mana tempat dia bekerja sebelum penculikannya itu, di mana dia memberikan seragam terakhirnya si Jungko ini ke orang tuanya, terus seragam itu dimasukkan ke dalam peti matinya si Jungko. Dan kalian tahu, Wak, selama kehilangannya si Jungko ini kan orang-orang panik, teman-temannya panik kan. Ada saksi yang mengatakan, saksi itu adalah orang yang berada di sekitar Miyano. Jadi si abang ini kan juga ikutan panik, ikutan kayak mencari si Jungko ini kan. Dia ngomong lah Miyano, aduh kayak gimana ya kasihannya si Jungko. Dia tuh udah kayak curiga. Si abang ini ngeliat si Miyano tuh santai aja, ketawa-ketawa aja dia. Ya mana aku tahu dia di mana? Bukan urusan aku, kata dia gitu sama ketawa-ketawa, Wak. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah menyedihkannya si Jungko Furuta ini. Aku udah gak habis pikir lagi lah, kok ada orang kayak gini ya. Kau cuma gara-gara ditolak cintamu aja, yang orang pun gak ada yang tahu, gak juga dipublish sama si Jungko. Weh, udah kutolak si Miyano gitu, enggak. Iya, amit-amit. By the way, aku nggak tahu ya gimana rasanya ditolak cinta sama perempuan. BTW aku laki-laki, aku nggak tahu karena aku nggak pernah nembak perempuan BTW. Jadi aku nggak tahu gimana rasanya. Aku nggak tahu apakah memang sakit itu sampai teganya ya menyiksa perempuan itu. Aku nggak tahu seberapa sakit ditolak perempuan. Enggak, meskipun aku nggak tahu ya gimana rasanya, tapi menurut aku nggak begitu, seharusnya nggak begitu. Udah, aku nggak pernah mau bahas ini, tapi kalian paksa aku bahas ini. Tapi ya udahlah ya, resiko kau bikin channel kriminal. Oke. Aku ya berpikirnya kayak gini. Kalau lah aku yang jadi mamanya si Jungko ini, ku kebiri, ku bikin cacat mereka berempat itu biar aku masuk penjara. Enak aja, boy. Psikopat nanti. Bodoh amat kalau misalnya anak, coy, jangan disebut. Itu nggak adil menurut aku. Aku yang sakit hati, Wak. Dan yang jelas dari kisah ini, aku sangat-sangat berharap semoga kejadian menyedihkan ini tidak pernah terjadi lagi. Dan semoga kita selalu dijauhkan dari orang-orang gila kayak orang berempat ini ya, Wak. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye! Aku pusing BTW nonton video kayak gini. Oh my god, bro. Oh my god, rasanya pusing banget, bro. Kayak tadi ya, aku bahkan nggak tahu kenapa aku yang kesakitan tadi. Oh my god, bro. Oh my god, masih terasa sakitnya, bro. Oh my god, bro, dicabut, bro, pakai tang. Oh my god. Big up untuk Nadia Omara udah ngasih tahu informasi. Ya udah, kalau kalian mau lihat video saya di masa depan, subscribe. I saw that people have watched very many videos of the KVH keep telling those sweet horror stories, and you got so many watch time. I believe they've never seen a ghost before, so the curiosity in their head